Bab 171. Apa alasan untuk bersembunyi dariku? Ya, itu tergantung pada saya. Claire Sen mengerutkan bibirnya dan menatap Leonsu dengan dingin. Tidak peduli apa yang aku derita di masa depan, itu tidak ada hubungannya dengan manajer. Aku harap manajer tidak ada lagi merepotkan di masa depan. Perusahaan kita memiliki peraturan, kan, bahwa karyawan tidak dapat berpacaran, jika aku ingat dengan benar. Bukannya manajer sudah menikah? Pria yang sudah menikah telah berulang kali melecehkanku, seorang gadis lajang, dan aku dapat menuntutnya secara langsung, saat itu. Mata Leonsu menjadi gelap. Aku tidak menyangka kamu pintar. Pernahkah kamu memikirkan, di wilayah mana kamu berada sekarang? Apakah kamu berani berbicara kepadaku seperti ini tanpa takut aku akan mengusirmu langsung dari Yes Corp? Kapan manajer Su memiliki begitu banyak kekuatan, apakah dia masih bisa mengusir orang dari Yes Corp dengan santai? Sebelum Claire Sen bisa berbicara, suara pria yang dingin terdengar lebih dulu. Claire Sen mendengar suaranya sedikit familiar. Tanpa menunggu reaksinya, Leonsu memanggil dengan panik, "Wakil CEO Ye, mengapa kamu ada di sini?" "Davin Ye." Setelah mendengar nama ini, Claire Sen hanya merasakan punggungnya menyusut, dan tanpa sadar ingin menghindarinya. Baru-baru ini, dia menghindari Davin Ye. Ketika dia melihatnya di perusahaan, dia menghindarinya dari kejauhan. Ketika dia kembali ke kediaman keluarga Ye, dia kadang-kadang bertemu dengannya. Dia juga pura-pura pergi tanpa melihat dia berbalik. Sekarang dia benar-benar datang ke tempat kejadian. "Leonsu, siapa yang memberimu begitu banyak kekuatan untuk memberhentikan karyawan sesuka hati?" Meskipun Davin Ye adalah wakil CEO, dia biasanya memperlakukan orang dengan baik dan sopan, tetapi jika dia lebih serius, paksaan dan kekerasan pada anak-anak Ye, S-Corp tidak akan dibayangi. Leonsu sangat takut sehingga dia membungkuk dan berkata dengan gemetar, "Wakil CEO Ye. Aku hanya melihat bahwa gadis ini selalu malas dan marah, jadi aku menakutinya dengan santai, dan tidak benar-benar ingin memberhentikan karyawan." "Benarkah?" Davin Ye menatap tajam ke arahnya. "Apakah dia malas, atau karena kamu tidak bisa melakukan intimidasi?" Leonsu mengeluarkan keringat dingin di dahinya, dan tersenyum canggung. "Wakil CEO Ye benar-benar bercanda, bagaimana aku bisa membujuknya? Apakah kamu pikir aku tidak mendengar percakapanmu barusan?" Leonsu tidak bisa mengatakan sepatah kata pun pada saat ini, dan kakinya tiba-tiba jatuh ke tanah. "Wakil CEO Ye, aku terobsesi untuk sementara waktu, tolong maafkan aku kali ini." Davin Ye jelas tidak ingin berbicara dengannya lagi. Dia hanya memperingatkan dengan suara dingin, "Dengarkan aku, bahkan jika dia diturunkan ke departemenmu sekarang, tapi dia bukan seseorang yang bisa kamu pindahkan, mengerti?" Mengerti." Leonsu mengangguk dengan penuh semangat. "Minggir." Davin Ye mengucapkan kata vulgar pertama, dan Claire Sen juga terkejut ketika mendengarnya, dan kemudian melihat ke sampingnya dengan heran. Jelas ada rasa dingin di mata yang hangat itu pada hari kerja, dan mereka terlihat sangat berbeda dari biasanya, dan mereka tidak bisa mengatakan bahwa mereka adalah orang yang sama-sama sekali. Jadi, benarkah manusia memiliki dua sisi? Davin Ye terlihat lembut dengan orang-orang di hari kerja, tetapi sebenarnya dia memiliki sisi yang dingin dan tegas. Sambil memikirkannya, Davin Ye telah berbalik ke samping, tepat pada waktunya untuk menatap mata Claire Sen. Setelah mata keduanya bertabrakan di ruang angkasa, Claire Sen tiba-tiba berbalik memikirkan sesuatu dan ingin pergi. "Aku tidak ingin." Davin Ye mengikuti langkahnya dan menghentikannya. "Apa salah kakak laki-laki itu sehingga membuatmu lari begitu melihatku?" Claire Sen. Dia tidak berbicara dan berjalan ke kanan dalam keheningan untuk sementara waktu, tetapi Davin Ye berencana untuk mengikutinya ke kanan. Claire Sen bergerak ke kiri, Davin Ye mengikuti ke kiri, dan akhirnya Claire Sen benar-benar tidak sabar dan berbalik untuk berlari. Davin Ye memegang tangannya.
tetapi tidak bisa bergerak maju. Lepaskan aku. Claire Sen ingin melepaskan tangannya dengan cemas. Tidak banyak orang di sini, tetapi banyak dari mereka adalah orang-orang perusahaan. Jika semua orang melihatnya terjerat dengan Davin Ye, pasti ada rumor lain. Jika rumor ini sampai ke telinga Golden Ye, kecuali kamu memberitahuku apa alasan menghindariku, aku dapat mempertimbangkan untuk melepaskanmu pergi. Dibandingkan dengan kecemasan Claire Sen, suara dan nada suara Davin Ye sangat stabil, dan dia tampaknya tidak peduli untuk dilihat oleh orang lain sama sekali. Alasan menyembunyikannya. Claire Sen tidak tahu bagaimana berbicara dengannya, dia tidak ingin menghadapinya sama sekali, dia tidak bisa menerima bahwa orang asing yang bertanya padanya malam itu adalah Davin Ye. Lepaskan aku. Claire Sen terus meronta, seolah-olah dia tidak mendengar pertanyaan Davin Ye. Tangan Davin Ye seperti rantai berat, yang menguncinya dengan kuat. Apakah karena aku memberi ibumu 300.000 RMB? Kamu merasa berhutang sesuatu padaku. Jadi kamu ingin menghindariku. Claire Sen tidak berbicara, masih berjuang. Jika karena ini, maka kamu tidak perlu bersembunyi dariku. Karena aku memberikan uang tanpa persetujuanmu, itu tidak ada hubungannya denganmu, kamu tidak perlu ada beban, dan aku juga tidak akan membiarkanmu membayarnya kembali. Mendengar ini, suasana hati Claire Sen akhirnya berfluktuasi, dia mengangkat matanya dan menatap orang di depannya. Apakah kamu pikir ini alasan utamanya? Davin Ye, lepaskan aku pergi. Davin Ye menyipitkan matanya dan memperhatikan matanya yang dingin. Pada saat ini, itu penuh dengan belitan dan kebingungan, dan dia bingung. Lalu apa alasan utamanya? Katakan padaku. Dia menggenggam pergelangan tangannya dengan erat dan meningkatkan kekuatannya. Claire Sen mengerutkan kening dan berkata, sakit. Davin Ye pulih, dan dengan cepat melepaskan tangannya, maaf. Aku sedang terburu-buru sekarang, bagaimana pergelangan tanganmu? Claire Sen mengibaskannya tepat waktu dan mundur 2 langkah, tanganku baik-baik saja, tapi aku masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, aku akan pergi sekarang. Claire Sen berbalik dan lari, Davin Ye mencoba mengejar, tapi berhenti di tempat, menatap punggungnya dengan bingung. Yuni Gao, yang melihat pemandangan ini tidak jauh, mengepalkan tinjunya, ekspresinya marah. Nini Cui meliriknya, menambah kecemburuannya, nama keluarga Sen ini terlalu berlebihan, dia pikir dia siapa. Dia berani menunjukkan wakil CEOY, bahkan tidak marah. Yuni Gao, nama keluarga Sen terlalu berlebihan. Yuni Gao menyukai Davin Ye. Ini adalah sesuatu yang banyak orang tahu. Tidak hanya Yuni Gao, tetapi banyak orang di perusahaan yang diam-diam jatuh cinta pada Davin Ye. Lagi pula, dia lembut dengan orang lain, dia juga wakil CEOY, penampilannya juga baik, siapa yang tidak suka? Termasuk Yuni Gao, mereka sudah lama menyukai Davin Ye, sayangnya, meskipun Davin Ye telah berbicara dengannya, dia belum pernah benar-benar melihatnya. Melihat Davin Ye begitu peduli pada Claire Sen sekarang, Yuni Gao sangat cemburu. Yuni Gao, jangan marah, wakil CEOY pasti tidak akan menyukai wanita seperti ini, mungkin hanya berbicara dengannya tentang pekerjaan. Yuni Gao menggigit bibir bawahnya dengan kuat, apa dia, orang seperti dia, bagaimana wakil CEOY bisa melihatnya? Dia hanya ingin merayu wakil CEOY, seorang wanita jalan, dia sudah diperlakukan untuk pekerjaan rendah, lihat saja dia. Malam itu, ketika semua orang telah menyelesaikan pekerjaan mereka dan pergi, Yuni Gao tiba-tiba menghentikan Claire Sen. Hei orang baru, aku ada urusan denganmu. Bersambung.